Sebelum kita memulai sebuah pembelajaran 1 tahun ke depan, alangkah baiknya kita membuat dasar tatanan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dilakukan agar kalian ada rambu-rambu atau aturan sesuai dengan keinginan kalian yang harus kalian patuhi. Ya, selain dari peraturan sekolah. Tapi di sini keyakinan kelas di sini adalah keyakinan atau aturan-aturan yang kalian buat untuk dilaksanakan di kelas. Nanti silakan kalian tuliskan di sticky note di kertas ini, kemudian nanti anak silakan ditempelkan ke papan tulis. Yang nantinya kita akan buat keyakinan kelas, kemudian nanti para atau siapa sekretaris yang ada di kelas untuk membuatnya di kertas apa namanya? Astura ya, di kertas Astura, kemudian nanti ditempelkan di sini sebagai aturan kelas yang harus dipatuhi oleh semuanya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ibu akan membagikan ini, silakan ditulis saja. Dan nanti akan membagikan. Akan membagikan. Ya, berarti apa yang kalian ingin ketika pembelajaran itu, hal-hal apa saja yang harus dipatuhi oleh kalian semua ya. Kalau sudah, silakan langsung ditempelkan di depan. Nanti akan kita bahas. Bacakan saja ya nak ya. Di sini yang pertama, makan pada jam pelajaran. Tapi tidak boleh, jangan bahas, tidak boleh di sini. Dilarang makan pada jam pelajaran. Apa ya? Jangan katanya itu dilarang, bahasanya lebih. Ada nggak kata-kata yang bisa digunakan? Makan pada jam istirahat ya. Makan minum pada jam istirahat. Makan saja. Oke. Berarti semua harus dipatuhi ya. Kalian bisa makan hanya pada saat jam istirahat. Ketika ada KBM tidak boleh makan, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlambat. Setuju? Setuju. Tidak ada konsekuensi waktu. 15 menit atau 10 menit? 5 menit. 5 menit saja ya.
Terlambat 5 menit. Boleh masuk kelas atau bagaimana bahasanya? Paling lambat 5 menit. Boleh masuk terlambat 5 menit. Terlambat 5 menit setelah bel dibunyikan boleh masuk kelas. Setelah bel dibunyikan boleh masuk kelas. Itu saja ya. Berarti setelah 5 menit berarti kalian harus ke guru piket dulu meminta kertas izin atau surat izin masuk kelas ya. Kemudian selanjutnya nih, seru. Bayar denda untuk anak yang tidak piket. Setuju ya? Membayar piket. Berapa dendanya? Gopek? Udah bayarin aja gopek mah. 2.000 atau 5.000? 5.000 saja ya. 2.000 atau 5.000 biar apa? 5.000 saja ya. Tapi membayar denda 5.000 untuk anak yang tidak piket. Kemudian yang keempat, ini setuju tidak? Boleh belajar sambil mendengarkan musik. Kalau setuju nanti gimana? Pada saat KBM akan terganggu tidak kira-kira? Tidak terganggu mendengarkan musik. Ketika kita mendengarkan pada saat mencatat boleh mendengarkan musik. Tapi sekiranya sepertinya kalau misalnya mendengarkan musik akan terganggu, konsentrasi akan terpecah. Ya. Ya, jadi gimana? Boleh? Kencang-kencang? Nanti konsentrasinya dengan aturan sekolah gimana? Ya? Bagaimana nanti konsentrasinya dengan aturan sekolah? Karena kan tidak boleh menggunakan ini ketika memang tidak dipergunakan. Ya, dipergunakan ketika memang gurunya menyuruh. Ya, berarti ini sebaiknya tidak usah ya, karena akan mengganggu KB. Ya, lanjut. Kalau ini tidak boleh berbicara kotor di kelas. Ya, setuju? Setuju. Berarti berbahasa sopan. berbicara yang baik di dalam kelas ya. Oke, berikutnya. Ini kalau piket sesuai jadwal, memang ada piket yang tidak sesuai jadwal. Tadi piket sudah sesuai jadwal ya. Tulis saja sini. Piket sesuai jadwal. Kemudian yang keenam, tidak boleh telat bayar uang kas. Ini dari hati ya, seperti suara hati bendahara, tidak boleh telat bayar uang kas. Tadi setuju tidak? Demi kemaslahatan bersama. Jadi di sini apa ya bahasanya? Bayar uang kas tepat waktu ya. Bayar uang kas, karena uang kas diperuntukkan untuk apa nak? Untuk kebutuhan kalian juga ya. Apalagi nih, tidak boleh naik ke atas meja dan kursi kayak anak TK ya. Tidak boleh naik ke atas meja. Berarti apa bahasanya? Pergunakan kursi dan meja dengan baik ya. Ya. Pergunakan kursi dan meja dengan baik. Satu lagi, yang lainnya sama sepertinya ya. Ini sama
Berarti bijaksana dalam menggunakan handphone ya. Bijaksana dalam menggunakan handphone. Baik, anak-anak, setelah semuanya yang sudah dibacakan, jadi Ibu anggap ini sudah semuanya. Di sini ada 8 kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi. Yang pertama, makan pada saat jam istirahat. Kemudian terlambat 5 menit setelah bel dibunyikan boleh masuk ke kelas. Lebih dari itu silakan ke guru piket. Kemudian yang ketiga, membayar denda sebesar Rp5.000 untuk anak yang tidak piket. Ya. Berbicara yang baik di dalam kelas. Kemudian piket sesuai jadwal, Senin aja, Selasa aja ya. Kemudian yang keenam, bayar uang kas tepat waktu. Ini isi hati dari sang bendahara ya. Kemudian yang ketujuh, pergunakan kursi dan meja dengan baik. Berarti kalian tidak boleh naik ke meja atau menggunakan kursinya dengan cara yang akibatnya bisa merusak meja atau kursi tersebut ya. Kemudian yang terakhir, bijaksana di dalam menggunakan handphone. Berarti di sini ketika KBM jangan buka handphone, tetapi kalau misalkan disuruh oleh gurunya silakan kalian buka handphone. Di sini bisa dipahami semua? Bisa. Baik, kalau bisa, berarti kesepakatan kelas ini nanti harus kalian patuhi langsung pada esok hari ya, atau sekarang juga. Yang bisa sekarang juga, nanti besok tolong sekretaris untuk bisa membuat ini dibantu oleh yang lainnya dengan bendahara dan yang lain ya, untuk membuat kesepakatan kelas kita di Canva, kemudian diprintnya ke dalam ininya kertas, kemudian ditempelkan di sini biar sebagai pengingat kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Nervatari Nurmaharani. Nama saya Nadia Salsabila. Nama saya Siti Zakia. Setelah kami membuat keyakinan kelas dengan Bu Vivi, kami dapat merasakan dampaknya. Seperti kelas kita menjadi bersih, lebih tertib, dan kita saling kompak. Lebih bisa menghargai satu sama lain Dan saling menyayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru semuanya, terima kasih hari ini sudah mau hadir meluangkan waktunya untuk bersama saya melakukan diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Ya. Langsung saja ya ibu semua. Di sini ada modul 1.4 budaya positif. Kebetulan saya adalah JGP angkatan 9. Salam dan bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang, mohon maaf bukan di ruang virtual, ruang luring ini. Terima kasih. Kemudian ini profil saya. Sekedar barangkali ada yang masih belum tahu saya. Di sini ada nama saya Fitria Dewi. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Astana Japura dan merupakan CGP angkatan 9. Oke, di sini ada capaian umum modul 1.4. Yang pertama di sini adalah nanti kita akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Dan yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu capaian umum untuk modul 1.4.
ada capaian khusus yang harus kita capai juga di sini. Ada capaian khususnya untuk modul 1.4 di sini. Ada empat macam. Yang pertama, mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep dari budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respons, dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol guru, dan segitiga restitusi yang insya Allah akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter dari murid itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi kesimpulannya di sini adalah bagaimana kita akan memahami budaya positif yang nanti dampaknya akan kepada siswa ataupun kepada lingkungan sekolah itu sendiri. Di sini ada budaya positif atau ekosistem positif. Diambil contohnya saja di sini seperti hidup dengan atau hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Yang di sini dalam hakikatnya kewajibannya sama dengan seorang pendidik, bahwa di sini ketika kita menanam padi atau petani menanam padi, ya berarti di sini sebagai petani kita harus menuntut bagaimana padi tersebut akan tumbuh dan menghasilkan padi yang berkualitas, dan bagaimana menjadikan padi yang berkualitas. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti di sini contohnya, yang pertama berarti kan kita harus memperbaiki kondisi tanahnya. Ketika tanahnya atau lahannya masih belum subur, berarti bagaimana menciptakan tanah tersebut subur atau siap untuk digarap untuk ditanami benih padi. Kemudian memelihara tanaman padi. Memelihara tanaman padi ada seperti pembumbunan, kemudian penyiangan dan lain sebagainya. Itu pemeliharaan yang dilakukan, bagaimana kita memelihara seolah-olah seperti siswa, bagaimana kita mendidik siswa, menciptakan siswa yang nantinya menjadikan hasilnya outputnya untuk generasi muda yang berprestasi. Kemudian memberi pupuk dan air. Di sini berarti kita sebagai guru bagaimana memberikan nutrisi kepada siswa kita berupa teori-teori atau praktek atau hal-hal yang menyebabkan adanya pengetahuan dan wawasan yang baru yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Berarti paradigma kita di sini membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur. Berarti bagaimana kita mengatasi siswa-siswa yang memang memiliki mungkin konotasinya perilaku yang negatif, bagaimana merubah dari siswa yang tidak bisa menerima pelajaran kita karena memiliki perilaku negatif menjadi siswa yang bisa menerima pelajaran yang kita berikan atau transfer yang kita berikan kepada siswa itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal dan bisa diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada eksplorasi konsep. Ada beberapa konsep-konsep yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada 6 konsep ya ibu-ibu semua. Yang pertama perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori kontrol. Ya, yang kedua arti disiplin. Nah, arti disiplin di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa itu disiplin? Kemudian motivasi apa saja? Nanti akan kita bahas di sini. Kemudian yang ketiga adanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Terus hukuman itu seperti apa? Kemudian penghargaan pun bentuknya seperti apa? Yang keempat adanya kebutuhan dasar manusia. Kita akan mempelajari beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Bagaimana kontrol kita kepada murid atau siswa. Dan yang
terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan pada siswa, gitu ya, berarti kita akan lebih condong untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tentu saja akan kita pelajari juga sama pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada awal diskusi kita, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Kecuali ibu hamil mungkin ya, ibu semuanya silakan bisa berdiri dan menempati ruangan kosong di sebelah kanan ya, senyaman mungkin. Kita akan melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya bisa membangkitkan semangat ibu guru semua, ibu guru hebat semua untuk bisa berdiskusi pada ini. Boleh di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Nanti saya akan coba mempraktekkan gerakan ya. Mohon maaf, sebetulnya di sini ya, berhubung saya sebagai pembina pramuka, jadi saya akan coba ice breaking kita untuk bagaimana menggerakkan badan kita agar semuanya bisa fresh ya. Di sini saya contohkan terlebih dahulu ya ibu semua. Namanya tepuk ayam. Ya, oke. Ayam tahu ibu-ibu? Tahu ayam. Bagaimana bentuk ayam? Biasanya gimana sayapnya? Seperti ini ya. Berarti kaki dibuka sedikit lebar, jangan terlalu lebar. Kemudian setelah itu ini posisi di sini ya. Kedua tangan posisi di sini. Ketika saya mengatakan tepuk ayam, kotek-kotek, kotek-kotek, ngendong, bisa ya semuanya ya. Ketika saya mengatakannya 2 tepuk ayam, berarti harus 2 kali melakukan hal tersebut. Saya contohkan, tepuk ayam 2 kali, kotek-kotek, kotek-kotek, ngendong, kotek-kotek, kotek-kotek, ngendong. Lihat ya, ini baru percobaan ibu hebat semuanya. Semuanya sesuai dengan instruksi saya, 2 kali tepuk ayam, kotek-kotek, kotek-kotek, ngendong, kotek-kotek, kotek-kotek, ngendong. Nah, silakan, terima kasih, silakan. Agak sedikit hot ya, panas sedikit saja. Sudah siap semua. Oke, kita lanjutkan ya ibu-ibu hebat semuanya. Di sini, nah di sini ada yang ibu-ibu bisa lihat, ada gambar apa di sini? Kepalan tangan. Dan di sini ada namanya perubahan paradigma. Kegiatannya adalah kegiatan kepalan tangan. Di situ ada statement atau kalimat yang mengatakan ada A dan B. Berarti Anda dan teman Anda mungkin di samping kiri atau samping kanan. Di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan untuk teman Anda. Mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, coba misalkan bisa di sekeliling ibu-ibu semua ada secari kertas atau apapun objek atau benda yang bisa digunakan. Mungkin ini berbagi saja ya ibu ya. Sebagai mana yang sebagai B mana? Berarti ya dibagi saja. Misalkan di sini ada Ibu Iim dan Ibu Iis. Berarti misalkan Bu Iim sebagai Bu Iim. A sama B. A dan B. Ya. A dan B. Berarti Ibu Iim dengan Ibu Renas. A dan B, A dan B, A dan B. Seperti itu ya. Ya sudah ditulis. Berarti yang jadi temannya itu adalah B, gitu ya. Tidak ada C ataupun D, hanya A dan B, ya. Sudah tulis aja apa yang ingin dituliskan? Benda
benda atau Sangat sesuatu berharga. yang sangat berharga dituliskan pada secari kertas, kemudian seolah-olah bahwa secari kertas itu adalah objek yang berharga bagi Anda. Oh. Buru-buru. Kalau ibu-ibu kan biasanya anak kah, Buku gambar. uang kah, Berlian. berlian kah, atau siswa kah, atau apapun yang Anda anggap sebagai berharga, sesuatu yang berharga. Saya jadi deh nggak nulis kan? Yang menulis itu tidak, yang menulis itu A. Iya, Makasih. Terima kasih. Berarti yang menghafalkan berapa? A ya. Nah berarti tugas ibu-ibu yang B itu bagaimana caranya untuk mencoba apakah merayu atau merebut atau segala sesuatu yang ada di kepala tangan. Sekarang mohon maaf untuk yang A, dikepalkan tangannya, masukkan objeknya atau kertasnya ke dalam kepala tangan, di kepala, telapak tangan kemudian dikepal. Sudah? Setelah itu silakan untuk yang B, untuk bagaimana caranya merayu atau merebut. Kenapa ini? Coba, adakah yang menggunakan cara sudah? Nanti dikasih es krim, atau dikasih krayon aja. Kasih krayon aja, please. Wit kasih kamu gambar. Dikasih krayon, buku gambar. Ayo, ayo, kita buat papanya main. Terima kasih ibu semuanya. Silakan duduk. Akting yang sangat Udah pasrah banget ya bakal dikasih. sangat sempurna sekali ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini seolah-olah saja ya ibu semua, ketika itu yang ibu-ibu kepalkan adalah sesuatu yang berharga bagi ibu-ibu semua di sini, berarti kan akan sulit untuk diberikan kepada orang lain. Itu kalau misalkan kita gambarkan dari situasi yang situasional di sekolah ini, seperti apa bisa dicontohkan. Coba Ibu Nining, coba. Tadi yang sudah kita praktekkan, kita ilustrasikan, ini ada di sekolah. Berarti yang jadi A siapa, yang jadi B siapa? Oh gitu. Kalau ini bisa kita ilustrasikan dengan murid. Misalkan kita sebagai guru, nah kita boleh ambil salah satu murid. Nah, tergantung muridnya itu yang mana. Misalkan muridnya yang sudah terkontrol sama kita atau sudah menyerahkan sepenuhnya ke kita, gitu kan? Dia mau menerima dan memberikan apa yang mereka punya, gitu. Karena sesuai dengan hatinya, ibaratnya ikhlas gitu tuh. Ya seperti tadi saya sama Bu Mita, saya nggak mau memberikan ini gitu kan, karena di sini hati, karena saya udah dikontrol oleh suami. Bu Mita tidak bisa mengontrol saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nining yang sudah memberikan tanggapannya mengenai apa yang sudah dipraktekkan tadi. Betul seperti yang Bu Nining bilang. Jadi sesuatu yang berharga yang ada di dalam diri kita ketika kita tidak ikhlas untuk memberikannya, atau karena sesuatu tersebut sangat berharga akan sulit untuk diberikan. Ya, mungkin seperti itu. Misalkan kita tadi di sini gambarannya antara murid dan siswa. Ketika kita murid dan siswa itu sama ya. Murid dan murid. Ya, ketika murid tersebut rela dan ikhlas untuk dikontrol oleh gurunya, karena memang yang mungkin ya pemikiran murid tersebut bahwa kenapa saya menurut, karena apa yang diberikan oleh guru tersebut itu bermanfaat bagi dirinya, bagi misalkan prestasi belajarnya dan lain sebagainya. Maka dari itu kenapa murid dengan ikhlas memberikan apa yang ada dalam hatinya. Jadi kontrol guru di sini sangat berperan. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan ya ibu hebat semua. Di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Tadi ya, sudah tadi kita ilustrasikan tadi bagaimana contohnya guru mengontrol murid. Tadi yang sudah saya paparkan ya. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa yang tadi kita lakukan adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang tadi kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat
ya, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya berarti tadi gurunya sebagai orang dewasa, berarti siswa untuk yang dipaksa, mungkin dipaksa di sini lebih pada bagaimana memberikan transfer ilmu agar murid tersebut bisa berkembang dengan baik, mungkin seperti itu. Teori kontrolnya. Baik ibu-ibu semua yang tadi teori tadi insya Allah sudah bisa dipahami ya ibu-ibu semua, bahwa bagaimana kita bisa mengontrol siswa dengan seolah-olah dengan genggaman tangan tersebut. Nah untuk selanjutnya adalah mengenai kedisiplinan. Apakah makna disiplin? Nah, di sini bisa kita lihat ya ibu-ibu semua, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin juga dari budaya kita, makna kata disiplin di sini telah berubah katanya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kalau mendapatkan kepatuhan di sini dengan adanya disiplin berarti kita akan membentuk sesuatu yang menjadi yang lebih baik, mungkin seperti itu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Intinya dengan disiplin bagaimana kita merubah sesuatu atau seseorang yang tadinya belum ke arah yang benar, merubah menjadi cara yang sudah benar, mungkin seperti itu. Nanti kita contohkan di dalam kehidupan di sekolah ya, contoh disiplin. Tapi sebelumnya di sini kan ada teori motivasi perilaku. Sebentar kan? Baik, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Berarti sebelum ini kita kembali lagi ya ibu-ibu semua mengenai makna disiplin. Artinya tadi sudah saya sedikit paparkan kepada ibu-ibu apa sih disiplin itu, bagaimana sih disiplin tersebut bisa terbentuk. Mungkin di sini ibu guru semua sudah melaksanakan sendiri untuk pribadinya mengenai disiplin dan bagaimana menyuruh siswa juga untuk disiplin. Coba kita diskusikan bareng-bareng di sini bagaimana bisa mendisiplinkan siswa, gitu ya. Bagaimana contohnya yang biasa kita lakukan? Coba misalkan Ibu Hernisa terlebih dahulu ya, bagaimana cara Ibu Hernisa untuk mendisiplinkan siswa? Contohnya dalam mendisiplinkan siswa, karena siswa kita sering kesiangan. Betul. Sering kesiangan, rata-rata alasannya itu karena bangunnya telat. Nah, berarti itu tugas kita sebagai guru untuk mendisiplinkannya. Di sini kan disiplin itu artinya belajar sebenarnya ya. Walaupun dikonotasikan dengan hal yang tidak nyaman mungkin bagi siswanya. Nah, caranya adalah dengan kita lebih perhatian kepada siswa. Jika memang alasannya dia bangunnya kesiangan, otomatis solusinya adalah membangunkannya supaya siswa tersebut tidak kesiangan. Nah, kita bisa coba dengan siswa yang kita wali dulu misalnya. Karena kita wali kelasnya, kita coba bangunkan dia dengan cara telepon mungkin, dengan cara di WA mungkin, supaya dia bangun. Dan kita yakinkan bahwa dia setelah bangun langsung mandi, langsung siap-siap ke sekolah supaya dia disiplin dan tidak lagi kesiangan. Mungkin itu contohnya. Baik, terima kasih. Tidak hanya di sekolah kita ya Bu Hanisa, sekolah lain pun mungkin seperti itu dan alasnya sangat bervariasi. Mungkin salah satunya adalah bangun kesiangan. Ya, terima kasih. Tadi ada solusinya ya, berarti solusinya juga diberikan kepada oleh Bu Hanisa. Baik, selain itu coba Ibu Fitri. Tapi sebelumnya, sebelum ke Ibu Fitri, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Hanisa yang Anda dipersilakan untuk Bu Fitri. Ada sebuah kasus kedisiplinan yang seperti apa yang sudah dihadapi oleh Ibu Fitri. Angga. Baik, seperti yang kita tahu bahwa anak-anak sekolah zaman sekarang itu lebih suka gaya berseragam seperti anak band. Betul. Contohnya rok sudah panjang dipendekin, celana sudah gombrang dikecilin, ya. Jadi baju udah rapi dimasukin dikeluarin. Nah, jadi caranya supaya anak tidak mengulangi itu kan indisipliner atau tidak disiplin. Jadi untuk mendisiplinkannya, saya itu biasanya kalau ketemu anak seperti itu, pertama saya tegur dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya tegur nggak mempan, kemudian saya bawa itu alat jahit ada yang khusus merobek, ya. Tapi tidak saya robek bahannya, saya robek bagian jahitan
pinggir. Oh iya. Nah, jahitan pinggir supaya dengan catatan apa bisa diperbaiki lagi. Gitu. Jadi kalau saya robek bahannya itu kan berarti merusak seragamnya, celana atau bajunya. Tapi saya robek bagian pas jahitannya. Saya robek panjang memang sengaja supaya dia tidak mengulangi tindakan yang indisipliner itu atau tidak disiplin itu. Kita kan anak sekolah harusnya mereka sudah tahu, sudah saya arahkan bahwa penampilan kamu sebagai anak sekolah berbeda dengan anak yang tidak sekolah. Dalam hal ini saya contohkan, kamu tidak sama dengan anak yang tidak sekolah. Contohnya seperti anak pengamen, orang di pinggir jalan, kemudian orang yang minta-minta, itu mereka nggak sekolah. Jadi wajar kalau pakaian mereka semerawut, robek-robek segala macam. Tapi kamu adalah warga sekolah, pelajar, jadi silahkan berpenampilan seperti pelajar. Gitu. Saya sering arahkan gitu. Cuma kan anak-anak sekarang sukanya ngikutin anak band, cangcuter gitu loh Bu. Iya. Tahu kan Bu Vivi, celananya merepet-merepet gitu. Jadi saya pakai plastik maksudnya pakai plastik. Kayak lupa Iya, kayak ibu. jadi apa tindakan yang saya berikan peringatan pertama yaitu saya tegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi ketika tidak didengar atau tidak digubris oleh siswa, saya langsung ambil tindakan untuk merobek bagian yang ada jahitannya itu supaya mereka jera. Oh iya, bahwa celana seragam itu nggak ada yang dari konveksinya itu ketat atau ngatung jahitannya karena dipotong, itu nggak ada. Jadi itu mereka modifikasi sendiri tapi salah. Kemudian saya memberikan contoh yang benar adalah ini tindakan yang indisipliner atau tidak disiplin, kamu itu sebagai anak sekolah kamu salah seperti ini. Tapi ketika tidak didengar, langsung tindakan tegas saya robek, tapi tidak merusak seragamnya. Begitu kawan-kawan? Setuju. Ada hukumannya ya? Ada hukuman. Ada hukuman yang diberikan kepada Kalau siswa. peringatan. Karena peringatannya tidak digubris, itu sebetulnya dilakukan untuk mendisiplinkan. Baik itu masalah kedisiplinan, sebetulnya nanti ini akan ada kaitannya dengan pembahasan kita di akhir, seperti 5 kontrol atau 5 posisi kontrol guru kepada siswa ketika tadi dia indisipliner atau tidak disiplin. Kemudian ada juga pemecahan masalahnya seperti apa gitu ya, ada di segitiga restitusi nanti yang akan kita bahas nanti ya. Baik, sebetulnya kalau masalah disiplin ini memang beberapa guru ada yang memang sudah menerapkan tadi pembelajaran seperti yang Bu Hernisa lakukan, bagaimana mendisiplinkan anak dengan cara tindakannya seperti persuasif ya Ibu Hernisa ya, mengajak siswa tersebut, Yuna kamu bisa bangun pagi loh, ini ibu bisa bangunkan kamu. Ketika ada yang membangunkan, ketika orang tua ini yang mungkin ada kesibukan lain sebagai wali kelas yang bertanggung jawab, mungkin mencoba untuk bagaimana selama dia menjadi walinya saya, tanggung jawab saya di sekolah ya, lakukan hal tersebut. Ada juga memang yang Bu Fitri lakukan, ketika mendapatkan siswa yang memang tidak disiplin langsung menghukum gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas pada hari ini mengenai disiplin. Apakah yang dilakukan oleh Bu Hernisa dan Bu Fitri ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Baik, kita bahas terlebih dahulu di sini bahwa kenapa sih siswa tidak melakukan, sudah tahu ada aturan tetapi masih melanggar. Bahkan ada yang mengatakan namanya juga aturan harus dilanggar ya. Ada yang mengatakan demikian. Untuk apa ada Pak Polisi katanya, seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita di sini kan sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa mencontohkan suatu hal yang memang kesannya ketika kalau kita lihat pada pembelajaran Ki Hajar Dewantara ya itu semua, bahwa menghamba pada siswa, kemudian mengarahkan siswa atau menuntun siswa atau murid. Tapi di sini kan kita sebagai guru membimbing, mengarahkan bagaimana murid tersebut yang tadinya mungkin tidak disiplin, di tanda kutip ya, menjadi disiplin, tetapi dengan menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Seperti contohnya tadi mungkin adanya lebih teguran, tapi bagaimana teguran tersebut sifatnya tidak menegur mungkin ya, karena bagaimana kita mengarahkan siswa, mengarahkan murid untuk bisa berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu salah, jadi menggiring opini,
menggiring opini bahwa siswa tersebut salah tapi menurut dia gitu ya, tidak menurut guru, mungkin seperti itu. Dan mencontohkan betul ya, mencontohkan misalkan kita yang mencontohkan kedisiplinan itu sendiri dengan kita menggunakan seragam sesuai dengan harinya, mungkinnya itu juga salah satu contoh kita sebagai guru kepada siswa atau kepada murid. Nah, begini loh pemakaian seragam, tidak boleh ketat, kemudian jangan sampai seperti kita mau show, karena kita di sini mau belajar, bukan mau di atas panggung. Tapi semuanya sebetulnya yang dilakukan itu sesuai mungkin dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya di sini. Berarti ada pengiringan opini lagi bahwa yuk sama-sama kita berubah sebagai seorang guru, bagaimana mencetak siswa tetapi atau mendisiplinkan siswa atau murid dengan cara yang lebih positif lagi, mungkin seperti itu ya. Saya tidak menyalahkan atau apa, semua memiliki haknya masing-masing untuk bagaimana mendisiplinkan anak, tapi lebih baik kita sekarang karena kurikulumnya sudah Merdeka Belajar, lebih condong pada lebih profil belajar Pancasila seperti apa, mungkin seperti itu. Hal-hal yang positif yang bisa kita contohkan, yang bisa kita gali, kemudian kita arahkan siswa-siswi kita dituntun untuk bagaimana ke arah yang lebih baik, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ibu Fitri. Berikan tepuk tangan. Lanjutkan di sini pada teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada pertanyaan di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti apa nih yang tidak apabila saya tidak melakukannya? Di sini adanya motivasi eksternal, ya. Kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, ini juga adanya motivasi eksternal, apakah adanya reward gitu ya. Misalkan dia mendapatkan penghargaan, piala, uang dan lain sebagainya ketika dia melakukan hal tersebut. Ini kan adanya motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk menghindari yang pertama ini, berarti motivasi eksternalnya apa contohnya, ibu-ibu semua? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti apa yang terjadi ketika saya datang terlambat sekolah? Mungkin seperti itu ya. Berarti ketika ada tadi punishment atau hukuman, kata-kata kita lebih tidak hukuman ya, pembelajaran mungkin ya, pembelajaran ketika anak memang terlambat sekolah. Nah itu dijadikan motivasi ketika saya nanti tidak ini, saya akan disuruh berzikir berbeda dengan teman saya. Misalkan hukumannya, kalau kita boleh katakan itu hukuman, itu kan hal yang positif, kita arahkan dengan berzikir tetapi berbeda ruangan kah atau seperti apakah, tapi dia melakukan hal yang sama dengan teman-temannya, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti di sini coba dicontohkan oleh Ibu Iim. Mungkin kalau motivasi internal itu berarti dalam dirinya ya, Iya. dari dalam siswanya sendiri. Jadi Betul, di sini adanya motivasi internal Iya. untuk tujuan disiplin positif. Masih nyambung sama yang disiplin ya Ibu. ya berarti dia tanpa melihat hukuman, tanpa melihat Reward juga, dia sudah motivasi dalam dirinya itu sudah tertanam, itu disiplin. Misalkan harusnya berangkat jam 6:30 nih karena 6:45 harus ada di sekolah. Nah berarti anak itu sudah tahu bahwa dia itu 6:30 itu sudah harus ada di sekolah. Luar biasa. Berikan. Merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Kalau kita lihat dari sini arti kata merdeka, di sini berarti sesuatu yang lepas dari sebuah perintah. Ketika jadi sudah selayaknya sepatutnya dilakukan. Misalkan tidak harus diingatkan secara terus-menerus bahwa kamu tuh jangan sampai kesiangan terus, pakai seragam yang betul, atau kalau misalkan tidak ada gurunya, ada di dalam kelas tetap melakukan atau melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh guru, itu seharusnya sudah terlepas dari hal-hal yang diperintahkan oleh guru lain
lain atau mungkin siapapun yang memerintahkan. Jadi sudah adanya kesadaran sendiri itu yang dikatakan sebagai merdeka. Ya, seperti itu ya Ibu. Nah di sini kita masuk berikutnya pada apa ya, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ada yang bisa iya. Baik ibu-ibu hebat, kita lanjutkan di sini. Ada gambar, ada budaya positif, ya, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Di sini merupakan gambaran tentang suatu hal. Nah, bisa digambarkan oleh mungkin Bu Iis bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Yang saya lihat dari lingkaran-lingkaran kecil, terus agak besar lagi, sampai ke yang paling besar. Ini seperti halnya yang dijadikan motivasi siswa untuk lebih baik. Dari dia itu motivasi siswa ini terbentuk dari hal yang paling terkecil terlebih dahulu dengan adanya peraturan kelas. Membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Setelah peraturan kelas itu sudah ada dan bersifat positif, maka dari itu setidaknya lingkup dalam satu kelas tersebut sudah melakukan hal-hal yang positif yang mengikuti peraturan kelas. Lalu si peraturan tersebut itu akan menjadikan keyakinan satu kelas tersebut, begitu ya. Jadi sudah keyakinan karena memang peraturan-peraturan ini adalah sesuatu hal yang bisa membentuk pribadi yang lebih baik untuk kita, untuk saya begitu. Dan didukung lagi dengan lingkungan positif yang lebih luas lagi di luar dari kelas begitu. Ada teman-temannya, ada lingkungan sekolah, ditambah lagi ada warga-warga sekolah, ditambah lagi ada guru-gurunya gitu ya. Jadi menciptakan lingkungan positif dari hal yang kecil, sehingga dari lingkungan positif itu sudah melakukan hal-hal yang positif, maka bisa dikatakan budaya positif ketika sudah terbiasa setiap hari dan sudah besar jumlahnya untuk yang melakukan. Seperti itu yang saya lihat dari gambaran lingkaran macam tersebut. Baik, terima kasih Bu Iis. Ada yang menambahkan atau langsung saja ya? Langsung saja akan kita bahas di sini. Untuk menciptakan sebuah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, seperti betul yang dikatakan oleh Bu Iis, dari hal yang terkecil terlebih dahulu, yaitu adanya di ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kelas. Dengan adanya peraturan kelas, biasanya peraturan kelas disebut ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi di sini kesepakatan kelas atau aturan-aturan yang ada di kelas tersebut dibuat oleh murid atau siswa tersebut. Nanti kesepakatan kelas tersebut itu kan berupa kalimat-kalimat, misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau masuk ke kelas boleh terlambat misalkan minimal 5 menit gitu, atau sejenis kalimat-kalimat positif yang lain ya, yang nantinya dari kalimat-kalimat positif atau kalimat-kalimat kesepakatan kelas tersebut akan menciptakan nilai-nilai ya, nilai-nilai dari hal-hal yang bisa diambil dengan nilai positifnya apa, itu akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Apabila siswa tersebut melanggar, ketika apa yang dilanggar, nilai dari per poin-poin dari kesepakatan kelas itu dinamakan keyakinan kelas. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti ketika memang sudah ada keyakinan kelas positif seperti apa, diharapkan itu nanti menjadi lingkungan positif minimal di masing-masing ruang kelas tersebut. Ketika masing-masing kelas sudah ada hal yang positif, kalau kita gabungkan kemudian akan menciptakan siswa yang memang sudah positif. Dan itu ruang lingkupnya lebih besar lagi, itu menciptakan budaya positif yang adanya di sekolah. Tapi terciptanya dari hal yang kecil, yaitu berada di kelas, gitu ya. Kelas kemudian menjadi besar, menciptakan sebuah budaya positif yang adanya di lingkungan sekolah tersebut. Terima kasih Bu Iis atas penjelasannya. Baik, bisa ini ya, ibu-ibu semua, bahwa apa yang kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sini memang semuanya itu demi membentuk siswa-siswa yang memiliki karakter yang belajar Pancasila sesuai dengan pelajaran Pancasila. Nah di sini ya, adanya keyakinan kelas, adanya hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Maksudnya peraturan saja tidak cukup,
Ya, mengapa harus ada keyakinan kelas? Tadi sudah kita bahas sedikit sebelumnya ya Ibu semua. Mengapa tidak peraturan saja? Karena aturan kadang-kadang dilanggar. Ya, nah kalau misalkan tadi yang kita bikin di kelas adanya kesepakatan kelas, itu kan keinginan dari siswa itu sendiri. Ketika siswa yang menginginkan, berarti kalau dia melanggar ada konsekuensinya, mungkin seperti itu. Ya, jadi ada aturan, ada juga keyakinan yang terbentuk. Sebetulnya keyakinan kelas tersebut adalah terbentuk dari kesepakatan kelas yang mereka ciptakan sendiri, sebetulnya seperti itu. Jadi kita tuh lebih menggiring siswa bagaimana menciptakan budaya positif sebetulnya seperti itu ya. Ini seperti misalkan contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, gitu kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan-pertanyaan di sini atau aturan-aturan yang ada di sini yaitu ada hal yang memang ingin kita terapkan tetapi tidak dipaksakan semuanya sesuai dengan apa ya? Tadi yang Bu ingin katakan adalah motivasi diri. Sebetulnya itu saling berkaitan. Konsep-konsep yang dari awal kita bahas itu satu sama lainnya saling berkaitan. Seperti itu. Nah di sini coba siapa yang belumnya Ibu Siska? Menurut Ibu Siska, tidak jadi masalah ya Bria, mau benar atau yang salah. Di sini ada 2 kesepakatan kelas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, terus mengapa itu? Tadi terima kasih Bu Vivi. Bu Vivi memberikan pertanyaan, katanya antara dan B itu yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Kalau dari yang saya baca ini sepertinya A ya yang merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena dari slide sebelumnya keyakinan kelas itu akan menciptakan suatu sikap yang akan dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan budaya positif. Nah, kalau dari slide yang tadi, yang A itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, dengan adanya kedisiplinan, maka akan menggerakkan seseorang untuk datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu akan menjadikan budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu juga merupakan hasil dari keyakinan kelas yang diciptakan. Yang ketiga ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu menciptakan juga budaya positif siswa agar sebelum dan sesudah kegiatan itu dimulai dengan hal positif, berdoa. Dan yang keempat adalah aktif dalam pembelajaran. Yang kelima tertib. Ya mungkin segitu saja. Terima kasih. Luar biasa sekali ibu-ibu saya ini ya. Kita lanjutkan, berarti sudah dapat dipahami mana itu keyakinan yang kesepakatan kelas yang menciptakan keyakinan kelas. Nah, akhirnya nanti pada akhirnya adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini peraturan dan keyakinan ya. Yang pertama, misalkan peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti di sini apa kita diskusikan bareng-bareng saja ya, ibu-ibu semua. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang selalu mengembalikan buku ke tempatnya berarti apa di sini? Tanggung jawab. Tapi di sini tanggung jawab ya, diingat-ingat ya ibu semua ya. Yang pertama tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Lagi saling menghormati. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Saling menghargai. Apalagi? Menyayangi. Saling menyayangi. Saling peduli. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Apa itu? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ya, kalau pakai narkoba Tidak sehat. tidak sehat. Gila, kecuali operasi sesar ibu-ibu. Selanjutnya bergantian apa menunggu giliran. Disiplin. Menjaga kesehatan. Jangan berada di kelas atau koridor. Keamanan. Keamanan takut silakan. Ya. Coba kita lihat di sini ya.
tadi yang sudah dipaparkan oleh ibu-ibu semua yang dijawab mengenai peraturannya seperti itu, nilai kebajikannya apa yang dituju di sini kita lihat. Yang pertama, betul ya, ada tanggung jawab. Yang kedua, betul menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, menghormati orang lain ternyata bukan disiplin. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, daripada ke situ. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, lebih ke keselamatan dan menghormati orang lain, betul. Dilarang menggunakan aturan betul dari kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, ya. Kemudian gunakan masker, betul, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari keselamatan dan keamanan. Ih, hebat. Ibu guru kita semua yang sudah pintar sepertinya ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini adanya tindakan guru, adanya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti guru berarti dihukuman. Ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi ada yang hukuman. Ya. Baik, nanti kita coba lihat ya. Pelajaran PJOK. Ada 2 pilihan, ada 2 jawaban. Ya, baik, kita akan lihat. Mencatat hukuman. Lari mengelilingi basket terlambat dari sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman, betul. Menggantikan kertas, konsekuensi. Memberikan tumpahan air, konsekuensi. Ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tapi betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, konsekuensi. Berarti tadi alasannya apa, Bu Rena? Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Tadi Bu Rena mengatakan bahwa hal tersebut konsekuensi. Alasannya apa, Bu Rena? Karena kalau konsekuensi itu harus berdasarkan dari mapelnya ya. Karena ini berkaitan dengan PJOK, lari mengelilingi lapangan itu bisa jadi untuk kegiatan pemanasan dalam kegiatan olahraga. Beda halnya kalau hal tersebut dilakukan untuk pelajaran matematika, ya nantinya itu adalah hukuman. Karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran matematika. Terima kasih. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya, ibu-ibu hebat semua di sini. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi mungkin disuruh lari pada saat bukan pelajarannya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harusnya terjadi. Memang ketika kita tadi contohnya adalah temannya tidak sengaja menumpahkan mungkin air ke kertas temannya, kemudian diganti, itu kan konsekuensinya. Kemudian membuat anak sakit, itu juga hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek sedikit saja. Hukuman anak membenci kedisiplinan, di sini anak menghargai kedisiplinan, konsekuensi. Untuk hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau rangsangan dan tanggapan di sini ya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, di sini mendorong anak muda menyesuaikan diri lebih pada konsekuensi. Untuk hukuman konsep diri yang buruk, di sini konsekuensinya konsep diri yang baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut ditegur dan akan dihukum. Kalau di sini konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dan nanti konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mungkin seperti itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Pengetahuan untuk kita semua sebagai seorang guru bagaimana kalau menghukum itu apa yang dirasakan oleh siswa sebetulnya ya. Apakah bisa digantikan dengan konsekuensi? Nah, konsekuensinya akan seperti ini, kita akan melakukan seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada cinta kasih, merasa diterima, kemudian penguasaan, survival, apa survival ya itu semua? Pertahanannya, kemudian kesenangan, adanya kebebasan. Dan di sini ada titik-titik
titik lagi. Pada sekali titik garis. Oh garis. Matanya agak sibuk. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kalau untuk kebutuhan dasar manusia masukin kemana ya ibu? Senang. Kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ini menunjukkan sesuatu yang ingin ditegur oleh ibu gurunya. Kasih sayang, cinta, ini merasa diterima ya, merasa diterima. Oke. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa nih coba? Maksudnya pada apa? Bosan, kebebasan, aku bosan. Pengen bebas. Coba ya. Yang monoton gitu, tapi monoton yang dengerin gurunya aja monoton. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Ya, penguasaan. Penguasaan itu tadi apa ya? Ini ya, bintangnya, gambar bintang. Nah, bisa lihat di sini 5. Oh, tadi ini kan kebutuhan dasar manusia sebetulnya ibu semua. Dan ini ketika kita diberikan contoh seperti ini, kita bisa menempatkan bahwa itu tuh survival kah, kebutuhan dasar survival kah, kebutuhan dasar akan kesenangan kah, penguasaan kah, kemudian perasaan diterima kah, dan apa tadi kebebasan kah. Nah, mungkin lebih seperti itu ya ibu semua. Kita lanjutkan di sini 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol di sini bisa kita baca di sini ya. Guru berkuat, penghukum, ada 5 macam posisi kontrol ibu semua. Ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, dari kelima posisi kontrol di sini, ibu-ibu semua memposisikan diri ibu-ibu semua sebagai guru yang mana? Ketika menghadapi sebuah kasus yang dilakukan oleh murid, bisa bisa dilihat pada diri sendiri apa yang sudah dilakukan dan bisa dilihat di situ. Tapi contohnya apa? Apakah ibu guru di sini ada sebagai penghukum? Tapi penghukum di sini adalah menghardik, menunjuk kamu tuh salah, kamu tuh gimana sih kerja gitu aja nggak bisa, misalkan seperti itu. Kamu kemana aja, kasihanan aja kerjaannya, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu hukuman. Kemudian sampai pada ini sampai di sini ya. Mana nih? Biarin aja. Nanti juga marah-marah lagi. Jadi dampaknya ya, lebih pada dampaknya ketika kita sebagai seorang guru memposisikan kita sebagai seorang penghukum, nanti dampaknya seperti ini. Ya, murid biarkan saja, nanti juga marah-marah. Dan memang sedang berlaku seperti itu. Kemudian ada lagi dampak murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Kemudian hasilnya adalah murid memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Apa yang sudah dilakukan tapi dia akan timpakan kepada orang lain karena dia takut dihukum. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, ada membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah kita ceramah, kamu itu salah sebetulnya, bla bla bla. Kita tidak mengarahkan langsung menjudge, gitu ya. Jadi membuat merasa gara-gara kamu jadi, misalkan si A menjadi tidak masuk karena merasa malu, jadi dia menyalahkan. Jadi membuat merasa bersalah. Gitu ya. Gara-gara kamu sekelas dihukum semua. Itu kan membuat merasa bersalah. Ya. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Ibu stres ketika kamu melakukan kesalahan yang berulang, seperti itu. Hasilnya dia akan menyembunyikan, dia akan menyangkal dan juga berbohong. Ya, hasil ketika kita membuat dia merasa bersalah. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi hanya guru yang mungkin kualitasnya baik gitu ya, bagus saya tidak, mungkin seperti itu. Ya, katakan berkualitas. Nanti muridnya lebih mengatakan, maafkan saya salah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu sebetulnya kenapa anak mengatakan demikian, karena dia merasa rendah diri ya,
dia merasa sangat bersalah dan lain sebagainya. Mentalnya mungkin akan kena di sini, merasa rendah diri. Nah, kita posisi teman. Ada guru yang memposisikan diri sebagai teman. Di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Banyak yang seperti itu. Bu Is biasanya, contohnya apa Bu Is? Bu Nining juga sama. Contohnya gimana Bu Nining? Ya sama sih, kalau itu saya tanya seperti itu. Jadi kadang saya tanya, ayolah, masa kamu nggak mau cerita sama ibu? Tapi memang betul hasil dari sana, jadi anak ketergantungan. Ketergantungan. Di sini betul sesuai ya. Ketergantungan kepada Iya, gurunya. Sesuai. Ya. Kemudian di sini kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini. Berarti Bu Nining sangat penting bagi mereka, makanya murid-murid tersebut tergantung kepada Bu Nining. Ya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Maksudnya gimana? Kecewa ya, Kalau tidak sesuai dengan keinginannya atau apa pemikirannya mungkin ya. Dampaknya siswa menjadi lemah, Ya memang tidak mandiri karena tergantung pada. Terus kadang juga kan suka muncul tuh menyepelekan, jadinya kan Iya, karena betul. merasa udah teman. Iya, itu ketika kita memposisikan ada plus minus sebetulnya ya ibu-ibu semua. Di sini sebagai pemantau, di sini menghitung dan mengukur. Maksudnya menghitung dan mengukur di sini adalah seperti apa ibu-ibu semua? Kayak ini mungkin apa sih kan mantau gitu kan, jadi bisa ini kamu ngelakuin kesalahan berapa kali itu kan. Kalau kamu Terlalu banyak, jadi hanya memantau. Iya, hanya mantau. Alpanya udah banyak nih. Apa yang sebenarnya? Ya. Di sini berarti guru berkata apa peraturannya ketika dia melakukan kesalahan, apa peraturannya ketika kamu alpa sudah 5 kali, 10 kali, apa sih peraturan yang ada di sekolah, mungkin langsung dikembalikan pada peraturan ya. Iya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Iya. Bila tidak diawasi, wassalamualaikum. Kemudian kita dengan dunia berkualitas, murid katakan dulu di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Gitu. Kemudian yang dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu biasanya juga banyak yang terjadi ya, sampai saat ini sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer di sini mengajukan pertanyaan menggiring biasanya ya, tanya menggiring ketika siswa tersebut melakukan kesalahan. Apa yang kita yakini, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ketika dihadapkan pada suatu masalah tidak langsung menjudge, tapi dia menggiring. Bukan dia, guru tersebut menggiring. Bagaimana siswa bisa berpikir yang dilakukan itu salah, tapi bukan gurunya yang menjudge, gitu ya. Kemudian di sini hasilnya akan menguatkan pribadi karena siswa memahami apa yang dilakukan itu salah, menyadari adanya kesadaran diri, menguatkan diri. Kemudian apa itu kaitan dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif ya dalam dunia berkualitas. Murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah kita sebagai guru biasanya membimbing, mengarahkan. Memang tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian di sini dampak pada siswa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru, mana kata ibu yang lebih baik? Seorang manajer, karena di sini dia tidak menjudge, tapi lebih pada mengarahkan siswa tersebut untuk membentuk budaya positif atau sifat positif yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi sudah diskusi, saya lewat saja ya, karena semuanya sudah memahami. Di sini kegiatan nada suara ketika kita menghukum nadanya seperti apa, kemudian membuat merasa bersalah juga nadanya seperti apa, kemudian sebagai seorang teman bahasanya bagaimana, nadanya bagaimana, dan pemantau atau seorang manajer biasanya lebih bijaksana lagi dalam berkata, gitu ya. Kalau di sini ada contoh-contohnya apa yang kamu mau, kemudian apa yang sedang kamu kerjakan, kapan saya bisa harapkan ini selesai, di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu. Mungkin itu, jadi tapi nada-nadanya tuh berubah sesuai dengan tadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, manajer. Jadi ini kalimat-kalimat pertanyaan yang akan berbeda ketika kita memposisikan itu sebagai apa gitu.
nadanya yang berubah. Ya. Kita lanjutkan pembahasan terakhir Ibu semua, yaitu restitusi. Ya, tadi yang sudah saya katakan bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah siswa, gitu ya, ada salah satunya itu dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Tapi kita gali dulu apa itu restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, Ibu semua. Menurut Gosen tahun 2004. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, tetapi bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi yang kesemuanya itu dilakukan pada saat kita menghadapi sebuah masalah atau kita membimbing siswa di dalam menghadapi sebuah masalah. Ini segitiga restitusi Ibu-ibu ya. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, biasanya ini menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita meyakinkan bahwa siswa tersebut yang melakukan kesalahan, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi intinya tidak hanya dia, gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Ini biasanya di tahapan awal. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan di situ contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalkan, mengapa kamu pergi ke kantin pada saat KBM. Itu misalkan ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, ya, ketika dia lapar, yang efektif seperti apa? Apakah harusnya dia membawa bekal dari rumah? Jadi ketika KBM berlangsung dia merasa lapar, dia tidak perlu ke kantin. Itu kan tidak perlu melanggar aturan sekolah, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin seperti itu. Jadi kita yakinkan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Ketika dia melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan dia paham, gitu ya. Jadi meyakinkan dia apa yang dia sudah akan perbaiki itu sudah benar sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu. Itu merupakan 3 tahapan segitiga restitusi yang biasanya sebagai seorang guru kita harus melakukan segitiga restitusi ini untuk menghadapi atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah ini ya. Ini tadi yang sudah contoh-contohnya tadi saya sudah coba untuk paparkan ya ibu-ibu semua. Apa ini? Baik, kita langsung saja dari semua diskusi pada hari ini yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir pemaparan, ada 6 konsep yang sudah kita lakukan. Nah dari refleksi di sini kita langsung saja pada refleksi ibu semua. Hal baru apa yang mengubah paradigma ibu-ibu semua di sini, apa yang sudah didapatkan. Jadi apa yang bisa merubah paradigma ibu-ibu semua di sini sebagai seorang guru? Coba Ibu Nini, mangga. Iya. Hal baru yang mengubah paradigma saya itu yang pertama satu aja nih, kesepakatan kelas kali. Karena saya pikir peraturan saja di sekolah sudah cukup, gitu kan. Tapi dari materi yang Bu Vivi tadi paparkan ternyata belum cukup. Bahkan peraturan kelas saja itu malah banyak siswa yang melanggar, gitu kan. Jadi Bu Vivi menyampaikan materi ini ada kesepakatan kelas namanya. Oh ternyata kesepakatan kelas itu menurut saya bagus juga dilakukan di kelas. Karena apa? Kesepakatan itu kan berarti musyawarah ya Bu Vivi ya. Jadi itu keinginan anak-anak berarti kesepakatan kita. Kalau mereka melanggar berarti mereka sendiri yang membuat, masa dilanggar sendiri, ibaratnya seperti itu.
Itu saja sih yang saya rasa baru bagi saya. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih buat Bu Nini. Pertama, sekarang coba ada yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna kedisiplinan dan motivasi intrinsik motivasi dari dalam. Coba Ibu Rena, Perasaan yang muncul, saya merasa tertampar ya sebagai guru. Selama ini mungkin saya banyak memberikan hukuman ke siswa saya. Setelah mempelajari ini, oh ternyata sebaiknya yang saya berikan adalah konsekuensi, bukan hukuman, agar terciptanya budaya positif pada lingkungan sekitar kita. Kemudian teori kontrol, mungkin selama ini saya sebagai guru lebih ke menempatkan ke merasa bersalah. Kadang kok kamu nggak merasa kasihan sama orang tua kamu, udah ngebiayain kamu seperti ini, lebih ke seperti itu. Saya lebih seringnya seperti itu. Tapi setelah adanya diseminasi dari Bu Vivi, saya jadi merasa oh sekarang saya harus sebagai manajer ya. Itu mudah-mudahan kedepannya saya menjadi guru yang lebih baik lagi. terima kasih. Baik, terima kasih Ibu hebat semuanya. Baik, semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, konsep-konsep yang sudah kita bahas pada hari ini bisa merubah paradigma kita atau membuat paradigma baru bagaimana membentuk sebuah kebudayaan positif yang berada di sekolah dari hal yang terkecil terlebih dahulu sehingga nanti akan menciptakan hal positif yang besar di sebelah sana. Ya, nanti ketika sudah tercipta budaya positif di sekolah, insya Allah murid tersebut akan tertular budaya positif tersebut di luar lingkungan sekolah. Terima kasih atas waktunya, tenaganya, atas pemikirannya dan diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Dedi Kennedy, Kepala SMA Negeri 1 Astana Japura. Saya bangga dengan ibu-ibu guru yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Dan saya juga bangga kepada mereka yang menjadi calon guru penggerak SMA Negeri Astana Japura yang mereka melalui tes di masing-masing tempat. Bergerak, menggerakkan, mengibaskan aksi nyata tentang budaya positif yang sudah disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri Astana Japura. Mudah-mudahan pengibasan ini bersifat permanen dan dapat dilaksanakan oleh seluruh Bapak Ibu guru di SMA Negeri Astana Japura yang akhirnya akan memotivasi siswa dalam belajar dan berbudaya positif. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rahmaningsih, guru SMA Negeri 1 Astana Japura. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan diseminasi budaya positif dari Ibu Vivi, yang pertama adalah saya merasa senang karena saya mendapat pengetahuan baru, saya mendapat ilmu baru, salah satunya mengenai kontrol diri terhadap siswa. Nah, biasanya selama ini saya menjadi guru yang penghukum dan pemantau, tapi ternyata saya mendapat ilmu baru bahwa guru itu harus menjadi manajer bagi siswanya ya. Yang kedua, saya juga mendapatkan ilmu baru lagi mengenai keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu akan menimbulkan budaya positif dari hal yang terkecil, dari lingkungan terkecil, yaitu dari kelas, kemudian nanti antar kelas, dan bisa menjadi budaya positif di satu sekolah. Nah, kurang lebihnya seperti itu ilmu yang saya dapatkan, dan banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan dari pengimbasan budaya positif kemarin ya. Terima kasih.